Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Ruyatama Ginting. Di sini saya ingin mereview materi pada mata kuliah penulisan naskah digital. Seperti yang kita ketahui, naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Naskah digital berisikan informasi digital yang dapat berisikan teks, gambar, audio maupun video yang dapat dibaca oleh komputer, laptop, tablet, maupun handphone. Naskah digital di era digital, apakah kita pernah merasa bosan mengikuti perkembangan digital? Saya pikir tidak, karena di era digital sekarang ini, kita disajikan dengan berbagai informasi, bahkan hingga overload. Dan tak kunjung kita akan merasakan bosan. Lantas, siapakah yang bisa melakukan itu semua? Ya, dia adalah seorang konten kreator. Konten kreator itu lahir dari tren website dan sosial media. Dan pekerja utamanya itu yaitu membuat konten. Konten kreator adalah bagian dari sebuah tim kreatif. Misalnya, penulis, ilustrator, fotografi, dan sebagainya. Dan membuat suatu karya yang dibuat oleh konten kreator dalam bentuk audio, visual maupun teks, lalu di-share melalui sosial media. Platform yang sering digunakan ialah YouTube dan bahkan sosial media lainnya seperti Instagram dan TikTok. Kita mempunyai sosial media tersebut seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube. Lalu apakah kita bisa menjadi seorang konten kreator? Iya, tentu bisa jika kita mampu menciptakan konten yang sangat menarik. Sebelum menjadi seorang konten kreator, kita harus mengetahui sesulit apa menjadi seorang konten kreator. Kita bisa memulainya untuk membuat blog pribadi dan membagikan pikiran, ide, dan perasaan kita pada dunia maya. Intinya, jangan hanya mengambil bahan, membaca, dan mendownload saja. Jika kita terus begitu, kita hanyalah menjadi seorang customer. Lalu, bagaimanakah hasil menjadi konten kreator? Jangan cemas, konten kreator memiliki penghasilan yang sama bahkan lebih dari seorang kantoran. Nah, untuk mendapat penghasilan menjadi seorang konten kreator, kita harus mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang konten kreator. Salah satunya yaitu mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Menghasilkan suatu konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang kita inginkan. Dan di sini saya akan menjelaskan kemampuan dan keterampilan dari seorang konten kreator. Kemampuan dari konten kreator yaitu kelancaran ide. Untuk menjadi seorang konten kreator, kita harus menghasilkan banyak ide untuk menjadi suatu topik. Lalu penyusunan informasi di mana konten kreator harus mampu untuk mengatur dan berbagi hal maupun tindakan dalam urutan atau pola tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setelah itu, keterampilan dari seorang konten kreator yaitu berpikir kritis, persuasi, pemahaman, kepekaan sosial, berbicara, serta menulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang content writer. Content writer merupakan penulis profesional yang dimana tulisan tersebut akan dipublish di internet. Dan copywriter ini sedang hits loh dan banyak dicari oleh perusahaan. Para perusahaan akan mencari pekerja copywriter dengan tujuan membuat konten-konten yang berkualitas dengan harapan pembaca artikel perusahaan tersebut. Setelah itu kita akan membahas tentang copywriter. Copywriter juga memiliki job description yang sama dengan content writer, yaitu kedua-duanya sama belajar pada bidang tulis-menulis. Yang membedakannya adalah tujuan dasar. Copywriter memiliki tujuan penulisan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat yang berperan sebagai konsumen untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Sebelum menjadi seorang content writer, kita harus mengetahui syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menulis konten. Content writer juga harus mengetahui apa yang disenangi oleh pembaca, kemampuan riset, dan mengolah data. Lanjut, kita akan membahas tentang naskah biografi. Naskah digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat konten saja loh, tetapi naskah produk, marketing, ataupun promosi yang kemudian dipublikasi.
Dan di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari biografi. Ciri-ciri dari biografi yaitu bisa berdasarkan informasi, fakta, serta yang disajikan dalam bentuk narasi. Faktanya berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dari teks biografi. Orientasi yang pertama yaitu pengenalan tokoh. Selanjutnya peristiwa penting, yaitu perjalanan penting dari kehidupan seorang tokoh tersebut. Selanjutnya, reorientasi, di mana penutup cerita akhir yang terdapat pada penulis. Dan di sini saya akan menjelaskan struktur teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi, di mana pengenalan tokoh, selanjutnya peristiwa penting. Di sini perjalanan penting hidup tokoh diceritakan. Lalu yang terakhir reorientasi, di mana penutup cerita akhir yang terdapat pendapat seorang penulis. Sebelumnya kita telah membahas tentang biografi, selanjutnya kita akan membahas tentang autobiografi. Autobiografi merupakan tulisan yang di dalamnya berisi tentang pengalaman, riwayat, atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil sampai keadaannya sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri atau sudut pandang orang pertama. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara autobiografi dan biografi, di mana yang pertama yaitu tujuannya. Tujuan dari penulisan autobiografi yaitu memperkenalkan diri, di mana lebih detail lagi kepada orang lain dan bahkan terkadang menjadi bahan pencitraan seseorang. Dan manfaat dari autobiografi tersebut ialah sebagai refleksi untuk memahami masa lalu untuk lebih baik lagi dan menyadari perubahan dalam diri ini dan dari tahun ke tahun. Untuk materi terakhir, di sini saya akan membahas tentang media analog versus media digital. Oke, baik, penulisan digital memungkinkan penulis dan pembaca memiliki interaksi atau dalam bahasa komunikasi yang disebut dengan two-way communication. Peran penulis dalam penulisan di media digital, yaitu peran digital harus memahami media yang tepat dalam penyampaian informasi. Selanjutnya, hal-hal yang harus diketahui sebagai seorang penulis digital. Selain kreativitas dan bias, identifikasi akan membantu kita memahami bagaimana blog dapat menghasilkan kepercayaan dari si pembaca. Dan yang terakhir, ada 7 informasi yang dapat seorang penulis digital memperhatikan agar memudahkan pembaca dalam menentukan informasi dalam penulisan online. Yang pertama, judul dan subjudul. Yang kedua, pemikat dan pengantar suatu kalimat. Dan yang ketiga, paragraf ringkasan singkat. Dan keempat, visual, foto atau grafik. Yang kelima, klip audio ataupun video. Dan yang keenam, cerita yang terkait, serta yang ketujuh, tautan yang berhubungan. Baik, sekian dari review materi pada mata kuliah penulisan naskah digital. Saya Rebecca Ruyata Meginting mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.